Selamat sore dan shalom. Apa kabarnya saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus? Welcome to Feast at Home. Saya berdoa setiap dari Anda yang menyaksikan tayangan ini ada dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun dalam pemeliharaan Tuhan kita. Dan setiap dari Anda yang sedang menghadapi pergumulan, bukan suatu kebetulan Anda menyaksikan tayangan ini, saya berdoa rahmat, kasih, dan penyertaan Tuhan akan mengalir ke dalam kehidupan saudara-saudari yang terkasih melalui tayangan ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini dan belum memiliki komunitas, saya mengundang teman-teman untuk mengklik link di bawah ini dan nanti PIC kami akan menghubungi Anda dan mari kita akan belajar bersama-sama untuk bertumbuh mengenal kebenaran firman Tuhan di dalam komunitas ini. Mari kita awali Feast at Home hari ini dengan mendoakan wujud-wujud doa dan ungkapan syukur dari brother dan sister kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mau mengucap syukur atas kondisi keuangan keluarga dan kesehatan anak yang membaik dari seorang brother dan sister kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk keluarga ini, untuk campur tangan-Mu, untuk perbaikan kondisi keuangan dan kesehatan anak mereka. Biar Kau terus sertai keluarga ini, dan biar Roh Kudus-Mu yang tuntun mereka dalam setiap pengambilan keputusan yang akan mereka ambil untuk masa depan mereka. Kami mau berdoa Tuhan, dari seorang anak yang berdoa biar papa dan mamanya bisa mengenal dan menerima Yesus. Tuhan, curahkan rahmat-Mu ke dalam hati papa dan mama anak ini, dan Kau juga yang berikan hikmat Tuhan, biar dalam keseharian anak ini dia boleh menunjukkan siapa Engkau melalui kehidupannya dan menginspirasi kedua orang tuanya untuk mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada orang yang berdoa untuk pekerjaan dan kelancaran dalam usaha. Ada yang berdoa untuk pemulihan kondisi finansial keluarga Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kebutuhan finansial brother dan sister kami yang menyaksikan tayangan ini. Kau yang tahu kebutuhan mereka, Kau yang tahu kerinduan mereka. Kaulah Allah yang menyediakan, Kau yang bukakan pintu berkat bagi mereka dan berikan mereka hikmat dalam pekerjaan, dalam bisnisnya. Dan biar Kau yang murnikan hati mereka supaya mereka bisa menemukan rasa aman bukan lewat uang tapi di dalam Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seorang pasangan yang merindu untuk mendapatkan anak yang kedua. Tuhan, biar Kau yang dengar kerinduan mereka, Kau yang curahkan berkat dan rahmat-Mu Tuhan, dan Kau yang akan wujudkan kerinduan mereka sesuai dengan rencana-Mu, seturut dengan kehendak-Mu di waktu yang terbaik menurut Engkau Tuhan. Ada yang berdoa untuk pasangan hidup yang tepat dan seiman. Tuhan, Kau yang tuntun anak-Mu ini Tuhan, supaya dalam proses penantian ini dia tetap melakukan bagiannya, supaya dia utuh, dipenuhi oleh kasih-Mu, dan di waktu yang terbaik boleh menemukan pasangan hidup yang berasal dari Engkau, sehingga mereka bisa membangun rumah tangga di mana visi yang berasal daripada-Mu boleh terlaksana dan hidup keluarga baru ini boleh mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk seorang anak yang mohon bantuan doa agar diterima program pendidikan spesialis di Solo Tuhan. Kau yang sertai anak ini Tuhan yang rindu untuk ikut program spesialis di Solo, kerinduannya untuk menjadi seorang spesialis biar boleh memberkati masyarakat Tuhan, dan melalui profesinya nanti nama-Mu boleh dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk kelancaran penjualan rumah Tuhan, biar Kau yang sertai setiap proses pelancaran penjualan rumah ini, biar Allah Roh Kudus yang sertai menemukan pembeli yang terbaik dengan harga yang terbaik, dan setiap berkat yang didapatkan boleh digunakan sesuai dengan kehendak-Mu untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk kedamaian arwah seorang ibu dan dua anak yang telah dipanggil Tuhan, dan penghiburan untuk suami dan keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan ibu dan kedua orang anak ini ke dalam kerahiman-Mu, dan kami berdoa bagi suami dan keluarga yang ditinggalkan. Curahkan rahmat-Mu, kasih-Mu Tuhan, biar mereka boleh tahu mereka enggak sendiri, biar mereka boleh tahu Kau juga merasakan penderitaan mereka, biar mereka boleh mendapatkan penghiburan lewat kehadiran-Mu, lewat orang-orang yang mengasihi mereka, dan boleh memahami maksud, tujuan, dan rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk seorang yang mohon hikmat dari Tuhan untuk penentuan judul tesis. Allah Roh Kudus, Kau yang sertai anak-Mu ini yang sedang mencari judul tesis yang terbaik, biar Kau yang berikan hikmat baginya, dan biar tesis yang dia proses ini boleh menjadi berkat bagi dirinya dan bagi setiap orangnya yang akan menjadikan tesis ini sebagai referensi, dan biar setiap proses disertasi dan segala sesuatunya boleh berjalan sesuai dalam bimbingan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk papa seorang brother dan sister kami yang saat ini sedang di rumah sakit, sedang mengalami pendarahan otak. Kami percaya Tuhan, oleh kuat kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur Yesus, papa dari brother dan sister kami ini sudah sembuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa
Biar Kau berikan kekuatan bagi setiap anggota keluarga yang saat ini sedang menjaga. Kau yang berkati setiap dokter dan suster yang menjadi perpanjangan tangan-Mu. Dan biar dia boleh mendapatkan kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu, seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, demikianlah doa-doa brother dan sister kami sampaikan di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita satukan hati kita, singkirkan setiap distraksi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hello everyone, welcome to Feast at Home. Mari kita menyembah kita yang luar biasa, karena hanya Dia yang memberikan kita kehidupan. So are you guys ready? With one voice we're singing out. You have come and we have found life everlasting. Now alive to know your freedom, never ending. You alone have made a way for us. In your love, you are light. I'm living in the light of my Savior, dancing in the arms of forever. I'm singing like I'm walking on water. You are light, alive in me. So what? Prayers skies to live in color. You have called us in your light, the light uncovered. What to see now? You alone have made a way for us. In your love, you are light. I'm living in the light of my Savior, dancing in the arms of forever. I'm singing like I'm walking on water. You are light, alive in me. I give my life to follow. Your love is all I want now. You are light. You are light, alive in me. Mari kita semua nyatakan. For all the world to find your love, for all the world to see that you are God, forever be lifted high. For one who holds the universe and every beating heart across the earth, Jesus be lifted high. You are light, living in the light, dancing in the arms of forever. I'm singing like I'm walking on water. You are light, alive in me. I give my life to follow. Your love is all I want now. You are light. You are light, alive in me. Come on, clap your hands. Teman-teman sekalian, kita sungguh bersyukur kalau kita punya Tuhan kita, Tuhan Yesus yang begitu baik di dalam kehidupan kita. He is so good all the time, and that's why kita memuji Dia dengan segenap hati kita, karena Dia yang layak untuk kita sembah, kita puji, kita agungkan. Mari saat ini kita tenangkan hati kita. Kita mau berdoa bersama di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami buka hati kami. Kami ingin sembah Engkau dengan segenap hati kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku
baik. Yesus, Engkau sungguh indah. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, hanya Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari tinggikan Dia. Dan keagungan tertuju kepada Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Segenap hati kami, segenap jiwa kami menyembah Yesus yang hidup. Mari angkat kedua tangan saat ini, kita sembah Dia. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ini hati kami Tuhan, kami mau selalu menyembah Engkau. Segala semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mari sembah Dia. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Saya berdoa hadirat Tuhan yang sudah dinyatakan lewat pujian penyembahan tadi melawat Anda dimanapun Anda berada, dan Anda boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita di hati Anda saat ini juga. Sebelum kita mulai pemberitaan firman hari ini, mari kita bersama-sama mendoakan doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracle. Today I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang pertama, melanjutkan firman yang sudah dibawakan oleh Ko David minggu lalu. Ayat yang ke-18 sampai 25, judul perikop kelahiran Yesus Kristus. Mari kita baca bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita memasuki minggu yang kedua dari tema besar kita bulan ini yang berjudul The Birth of a King, di mana selama masa Advent ini kita akan coba menangkap apa pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan melalui kisah di seputar kelahirannya, di kehamilan Bunda Maria, di perjalanan keluarga kudus. Bahkan minggu lalu, di minggu yang pertama lewat silsilah Tuhan aja, kita udah belajar bagaimana Tuhan itu menerima kita apa adanya dan mau mengikut sertakan kita di dalam rencananya. You are a part of God's story, itu talk yang pertama. Di minggu yang kedua ini kita akan melihat melalui peristiwa menjelang kelahiran Tuhan Yesus, melalui peristiwa kehamilan Bunda Maria, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu, dan itulah pesan utama dari sermon hari ini, bahwa Anda berharga, you are worth it. Tapi kita akan lihat secara lebih mendalam makna kata you are worth it ini, supaya nggak disalahartikan bahwa kita ini berharga jadi bebas berbuat dosa. Kita akan lihat bahwa you are worth it itu Anda berharga untuk dipanggil, diubahkan, dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seperti Bunda Maria dan Santo Yusuf diikutsertakan Tuhan dalam rencana penebusan, Tuhan pun punya rencana yang luar biasa dan Dia siap melibatkan Anda di dalamnya. Anda siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini? Mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman-Nya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kalau mendengar kata Natal, orang-orang bahkan yang gak kenal Tuhan pun di pikirannya sudah terlintas mungkin kalimat yang pertama, kata yang pertama adalah liburan. Lalu ada kata lain yang isinya tukar kado. Nah, kalau orang Katolik seperti saya dulu sebelum bertobat udah Katolik, tapi Katolik KTP, ya tambahin deh kelahiran Yesus.
Tapi masa menjelang Natal, masa Advent ini selalu ditandai dengan sesuatu yang khas. Seperti ada semangat, seperti ada kehangatan, seperti ada keceriaan. Mal-mal aja dihias dengan pohon Natal. Dan nanti kalau di malam Natal, gereja-gereja itu dihias dengan kandang Natal yang lengkap dengan lampunya. Intinya cheerful banget. Seolah-olah seluruh dunia mau ikut merayakan ulang tahun Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Suasananya sangat berbeda jauh dengan kalau masa Paskah, apalagi mau Jumat Agung. Kayaknya kalau Jumat Agung itu suasana berkabung banget. Masa Prapaskah itu bahkan kalau kita gereja Katolik untuk sementara tidak menggunakan kata haleluya di dalam doa. Menunjukkan kita tuh lagi berkabung, prihatin, semakin mendekati hari peringatan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau Natal semangatnya kelahiran, kalau Jumat Agung semangatnya itu pengorbanan. Tapi kalau kita mau baca benar-benar firman Tuhan ini, menempatkan posisi kita di dalam diri Bunda Maria atau Santo Yusuf, kisah Natal ini tidak sehangat dan seceria yang dilihat oleh dunia loh. Kalau kita ada di posisi mereka, kita akan sadar ternyata di Natal ini pun nggak jauh beda sama Jumat Agung. Ada pengorbanan loh di dalam Natal ini. Dan hari ini kita akan lihat 3 pribadi yang menjadi korban. Kalau korban Paskah udah sering dengar ya, anak domba Allah Tuhan Yesus. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang korban Natal. Nah loh, Natal ada korbannya? Ada. Dan melalui apa yang terjadi pada pihak-pihak yang menjadi korban karena Natal ini, nah, kita akan selami benar-benar makna kalimat you are worth it itu sebenarnya apa sih? Ya, mari kita lihat langsung aja nggak berlama-lama. Dari ayat yang tadi, ayat yang pertama, kita akan langsung bisa mengidentifikasi korban pertama di Natal ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, ayat 18. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita dengar cerita Bunda Maria hamil oleh Roh Kudus, kadang-kadang ada yang bilang, wow, kuasa Roh Kudus luar biasa ya. Perawan belum menikah, belum berhubungan badan, bisa mengandung, itu kuasa Roh Kudus. Ada juga yang bilang, wow, Bunda Maria luar biasa ya, taat. Oh, respon dia itu kan terkenal sekali. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Pokoknya orang ngelihatnya, wow. Tapi coba bayangkan kalau kita ini, terutama teman-teman yang perempuan, lebih mudah mungkin memposisikan diri. Kita ada di posisi Bunda Maria. Kita tunangan, bentar lagi nikah. Udah ada dream wedding kayaknya. Udah mau foto prewed, pilih gaun, mungkin bahkan udah DP tempat buat resepsi. Tiba-tiba dirimu hamil dan harus datang ke tunanganmu ngasih tahu aku hamil. Tapi ini bukan gara-gara cowok lain. Ini dari Roh Kudus. Bayangkan apa yang akan terjadi. Kalau zaman sekarang mungkin resiko terbesarnya adalah ya nggak jadi kawin kali ya. Tunangannya nggak percaya. Tapi zaman dulu, Bunda Maria itu orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat. Ketika seorang wanita sudah bertunangan, tapi dia berzinah dengan pria lain, Santo Yusuf ini sebagai calon suaminya punya hak untuk menyeret dia ke pemuka agama Yahudi, lalu Bunda Maria bisa dirajam sampai mati. Ini urusannya bukan cuma gagal kawin, ini urusannya nyawa. Dan kita di gereja Katolik percaya Bunda Maria ini menerima rahmat khusus karena dia akan menjadi ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus, karena di dalam rahimnya Tuhan akan tinggal selama 9 bulan. Bunda Maria mendapatkan rahmat khusus dikandung tanpa noda. Dia nggak punya dosa asal seperti manusia-manusia lainnya. Dari lahir dia nggak punya kecenderungan berdosa dan tidak melakukan dosa. Ini bukan karena kita tanda kutipnya banyak orang mengira kita nih menyembah Bunda Maria atau menghormati dia secara berlebihan. Bukan. Ini justru untuk menunjukkan bagaimana gereja Katolik sangat menghargai kekudusan Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kudus. Of course, vesselnya yang akan jadi vessel dia selama 9 bulan, ya harus kudus. Jadi Bunda Maria ini punya rahmat khusus. Nggak berdosa. Jadi ini gadis berusia belasan tahun,
gak pernah berbuat dosa, tiba-tiba pernikahan impian hilang, nyawa terancam melayang Bapak Ibu Saudara. Padahal gak pernah berdosa. Apa yang bisa kita pelajari dari apa yang terjadi pada Bunda Maria ini? Poin pertama, disturbance, gangguan di dalam hidup, hal-hal yang tidak mengenakan, itu masih bisa tetap terjadi bahkan ketika kita udah melakukan yang terbaik untuk taat dan setia. Ketika kita udah berelasi sama Tuhan, udah melakukan yang terbaik untuk taat dan setia, hal yang kelihatannya nggak enak itu masih bisa terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berelasi sama Tuhan, dari waktu ke waktu akan ada masa di mana Tuhan seolah-olah menunjukkan adanya gangguan yang membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Bunda Maria ini kan nggak salah apa-apa dan tanda kutip namanya cewek mau merit ya. Lagi nyaman, lagi happy, tiba-tiba dibawa keluar menuju ketidakpastian. Dan gangguan ini istilahnya bukan lagi terjadi atas seizin Tuhan. Seperti kisah Ayub, ada iblis mau mencobai minta izin ke Tuhan, Tuhan izinin. Ini bahkan bukan dari iblis. Ini nggak ada iblis di sini. Kehamilan Bunda Maria itu campur tangan Roh Kudus. Jadi ada momen di mana Tuhan sendiri yang memang campur tangan dan menyebabkan sesuatu yang seolah-olah, makanya saya pakai tanda kutip, mengganggu. Seolah-olah tidak mengenakan untuk hidup kita. Tapi kalau hal seperti itu terjadi, kalau kita tahu kita nggak sempurna, tapi hati kita tulus, ikut Tuhan, berusaha ngelakuin yang terbaik, tapi tiba-tiba ada hal yang kurang mengenakan, seperti yang dialami oleh Bunda Maria, kita bisa belajar. Kita bisa belajar ngelihat apa yang terjadi sama Bunda Maria. Yang pertama, kalau di Injil Lukas, bagaimana beliau menerima berita bahwa dia akan hamil itu dibahas secara detail. Dan kalau kita buka Injil Lukas, ketika malaikat kasih tahu ke Bunda Maria kau akan hamil, Bunda Maria nggak langsung, oke, siap. Dia nanya, how? Bagaimana? Ingat, gereja Katolik percaya Bunda Maria dikandung tanpa noda, punya rahmat khusus. Berarti kita bisa lihat dari ayat ini dan dari kepercayaan, dari tradisi suci kita, ternyata nanya how kalau kita lagi bingung ke Tuhan itu nggak dosa. Karena Bunda Maria nggak bisa berdosa. Jadi dia nanya, how, gimana? Aku belum nikah. Kalau kita mengalami sesuatu yang kurang mengenakan, yang kita nggak ngerti, kita ragu, kita bingung, nanya ke Tuhan itu nggak dosa. Dan kita lihat dari jawaban malaikat Gabriel, sebenarnya itu juga seperti menunjukkan kalau kita ada di posisi Bunda Maria, Tuhan itu nggak akan membiarkan kita melewati sesuatu yang kita nggak ngerti dan nggak enak itu seorang diri. Malaikat Gabriel di Injil Lukas bilang, kuasa dari Allah akan menaungi engkau. Roh Kudus akan turun. Ada Roh Kudus. Ketika kita dibawa masuk, bukan atas seizin, tapi oleh Tuhan. Keluar dari zona nyaman. Mengalami sesuatu yang terlihat gak mengenakan. Ada comforter. Di tengah disturbance yang terjadi, ada comforter. Ada Roh Kudus. Yang bisa memberikan kita kelegaan, damai sejahtera. Walaupun mungkin masalahnya belum jelas. Kenapa masalah ini terjadi dan ujungnya di mana? Tapi kita bisa merasakan damai sejahtera itu kalau kita punya relasi yang intim sama Roh Kudus. Tapi Tuhan ini mainnya nggak cuma di area emosi, tenang. Kalau kita yang baca kisah ini, kita udah tahu ujungnya. Bunda Maria mungkin pertama deg-degan. Iya sih, aku percayain dari Roh Kudus, tapi nanti ngomong ke Yusuf gimana? Kalau sampai Yusuf marah, waduh, dirajam dia mati. Bunda Maria kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita udah tahu, Tuhan udah tahu, walaupun Yusuf gak akan sampai bermaksud nyeret Bunda Maria ke pemuka agama Yahudi, merajam dia sampai mati. Tapi Yusuf punya niat lagi mempertimbangkan untuk menceraikan dia diam-diam. Tuhan udah tahu, Tuhan kirim malaikatnya. Tuhan udah tahu nanti mereka harus ke Bethlehem karena bakal ada sensus. Dan Tuhan udah tahu setelah itu Raja Herodes akan gila ngebunuhin anak-anak. Tuhan udah tahu. Makanya orang Majus dia kirimin. Karena kan Yusuf rumahnya ditinggal, peralatannya ditinggal, uangnya ditinggal, tiba-tiba harus ngungsi ke Mesir. Di Mesir harus kontrak rumah, buka workshop tukang kayu baru, modalnya dari mana? Ya itu ada orang Majus datang bawa hadiah tuh. Tuhan udah tahu, Tuhan udah siapin semuanya.
Tapi waktu itu kalau kita ada di posisi Bunda Maria, kita nggak tahu. Dia hanya bisa beriman kalau Tuhan yang tuntun dia, Tuhan yang berikan kehamilan ini pada dia, Tuhan yang akan sediakan. Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita ini benar sama Tuhan, bukan sempurna, nggak pernah berdosa, tapi kita tahu kita ngelakuin yang terbaik untuk taat setia ikut kehendaknya, terjadi hal yang nggak enak. Satu, kita punya comforter. Dua, kita bisa beriman. Karena Tuhan yang izinkan, pasti Tuhan udah sediakan apapun yang kita perlukan supaya nyampe ke ujung di mana kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kita akan belajar dari Santo Yusuf. Tadi ayat 18. Nah, kalau kita lihat di ayat 19 dan di ayat 20, di sini ceritakan tentang Santo Yusuf. Santo Yusuf ini menarik sekali dari awal namanya muncul di Alkitab sampai akhir namanya muncul di Alkitab, dia nggak pernah mengucapkan satu patah kata pun. Gereja Katolik kasih dia julukan The Silent Saint. Ini pribadi yang nggak banyak omong, bukan nggak banyak omong, nggak ngomong. Tuhan suruh, langsung jalan, turutin. Tapi bagaimana kalau kita renungkan, kita coba tempatkan, terutama para cowok, diri kita di posisi Santo Yusuf. Di mana kita bentar lagi merit, lalu tiba-tiba tunangan kita datang dan bilang, aku hamil dari Roh Kudus. Santo Yusuf ini Alkitab bilang adalah orang yang tulus hati. Dia juga adalah keturunan Raja Daud, orang baik-baik. Tiba-tiba harus mengalami wedding impian hilang. Dan kalaupun dia nggak pernah bertanya-tanya, benar-benar dia yakin karena di mimpi itu malaikat datang, dia langsung yakin, oke, ini anaknya Tuhan. Saya nggak mau berasumsi gimana apa yang dia rasakan, nggak mau mendahului firman. Yang kita tahu dia melakukan taat, tapi kita juga tahu di situ dia kehilangan harga diri loh. Karena orang-orang terdekatnya semua langsung lihat, meritnya kecelakaan, nggak bisa tahan, hamil di luar nikah, nama baiknya hilang. Kedua, dia kehilangan rumah karena setelah Bunda Maria melahirkan mereka harus langsung kabur ke Mesir. Padahal mungkin dia udah DP rumah atau malah udah dicicil, udah lunas, udah siap nih rumah buat Bunda Maria kalau nanti udah merit. Ketiga, dia kehilangan bisnis. Nggak mungkin, dia kan ke Bethlehem itu hanya untuk ikut sensus, nggak mungkin peralatan-peralatan kayunya dibawa semua. Ketinggalan di Nazaret, mereka harus kabur ke Mesir. Seorang pria baik-baik yang tulus hatinya, keturunan Raja Daud, kehilangan wedding impiannya, kehilangan harga dirinya, kehilangan rumahnya, kehilangan bisnisnya. Karena apa? Karena dilibatkan sama Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk menjadi papa dari juru selamat kita, dari Tuhan sendiri. Tuhan mempercayakan dirinya untuk diasuh sama Santo Yusuf dan Bunda Maria. Dia kehilangan begitu banyak hal. Dia harus berkorban seperti Bunda Maria, Santo Yusuf jadi korban. Supaya apa? Supaya diri kita yang berdosa ini bisa mendapatkan kesempatan untuk selamat. Ini kan bagian dari rencana keselamatan Tuhan, bagian dari penebusan. Sebegitu berharganya saudara dan saya, iya. Tapi ketika kita ngomong kita ini berharga sampai Tuhan mau berkorban, bukan cuma Tuhan, Bunda Maria, Santo Yusuf sampai jadi korban. Kadang kita lupa berkorbannya untuk apa? Bukan hanya sekedar supaya setelah mati kita masuk surga. Sementara di dunia kita bisa hidup seenak kita. Yang penting kan Tuhan udah mati. Aku pasti mati masuk surga karena aku panggil Yesus itu Tuhan. No. Tuhan itu bukan hanya ingin kita masuk surga. Tuhan ingin bawa surga dalam kehidupan saudara dan saya. Memberikan kita hidup baru yang bermakna. Memberikan kita tujuan hidup yang baru. Memberikan kita purpose, peran yang baru di dalam dunia ini. Seperti yang dialami oleh Santo Yusuf. Tadinya visi dia mungkin ya udah jadi tukang kayu, punya perusahaan kayu, merit sama Bunda Maria, nanti punya anak, besarin anak. Tiba-tiba di-upgrade sama Tuhan perannya. Jadi bapaknya juru selamat. Jadi ketika kita sudah berelasi sama Tuhan, hidup kita ini bukan tentang kita lagi. It's not about you anymore. Itulah poin yang kedua. Bukan lagi tentang mimpimu, bukan lagi tentang kehendakmu, bukan lagi tentang apa yang kau suka, bukan lagi tentang apa yang kau mau. Kau udah ditebus dari dosa oleh Tuhan Yesus. It's all about Jesus,
apa yang Tuhan Yesus mau, apa yang menjadi mimpi Tuhan Yesus, apa yang benar dan salah menurut Tuhan Yesus. Bukan karena Tuhan Yesus diktator loh. Aku udah mati buat kamu, mulai sekarang hidupmu ya gimana mau. Bukan. Karena Tuhan itu baik. Karena sebelum kita berelasi sama Dia, kenal sama Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pola pikir kita, kebiasaan kita, apa yang benar, apa yang salah menurut kita, itu kita dapat dari macam-macam. Dari cara kita dididik, dari pergaulan kita, dari apa yang kita alami di masa lalu, dari film yang kita tonton, dari buku yang kita baca, yang nggak semuanya sejalan dengan kebenaran firman. Saya nggak bilang semuanya nggak baik. Ada nilai-nilai yang baik, tapi yang baik belum tentu benar. Dan pasti ada yang nyelip nilai-nilai yang bukan dari Alkitab tapi dari dunia. Dan kita udah belajar beberapa bulan lalu ketika kita bicara peperangan rohani, kok David bilang, nggak ada ground yang netral. It's either belong to God atau milik si iblis. Kalau nggak ada di firman, asalnya dari si iblis. Nah, semua yang kita dapatkan dari dunia itu di masa kita hidup sebelum mengenal Tuhan, itulah yang akan menjadi value kita kan. Itulah yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Masalahnya kalau ada nilai-nilai yang nggak sejalan dengan kebenaran firman, ya Bapak Ibu Saudara, kalau di depan Anda ada minuman segelas air, coba masukin tanah dari tanaman, atau Anda gosok-gosok pangkal sepatu Anda, terus Anda aduk-aduk air itu. Masih mau minum? Kotoran dikit aja itu udah akan bikin satu value yang kita pegang itu tercemar. Nah, Tuhan nggak mau lagi ketika kita ikut Dia semuanya itu gimana kita, semau kita, sesuka kita. Karena kalau kita ikutin apa yang kita mau dulu, kalau kita ikutin mimpi kita dulu yang mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai dari dunia, kita nggak akan berjalan sesuai dengan rencananya. Kita akan sampai di titik di mana tiba-tiba hidup kita berlalu gitu aja dan kita ngerasa kosong, kita ngerasa belum ngelakuin apa-apa. Tuhan mau memberikan hidup tujuan yang lebih bermakna, lebih besar. Nggak akan pernah bisa kita bayangkan Tuhan Yesus itu ketika Dia panggil, ketika Dia memutuskan untuk jadikan Santo Yusuf ini sebagai papanya Dia di bumi. Santo Yusuf itu nggak pernah kepikiran gue akan jadi Bapa Juru Selamat. No. It's not about you anymore, tapi bukan karena Tuhan diktator. Karena Tuhan punya sesuatu yang baru. Nah, dibawa keluar, meninggalkan pola pikir, kebiasaan, gaya hidup lama, itu nggak enak. Nah, itu tujuannya yang pertama tadi. Kenapa kadang ada hal yang terlihat nggak enak terjadi dalam hidup kita? Karena Tuhan mau berikan sesuatu yang baru. Karena Tuhan ambil sesuatu yang lama, Dia akan gantikan dengan sesuatu yang baru. Nah, Bunda Maria dikandung tanpa noda. Santo Yusuf orang baik-baik. Bunda Maria nggak pernah berdosa, tetap harus menjalani suatu proses shock terapi di awal kehamilan Yesus. Kenapa? Karena mereka berdua mau Tuhan persiapkan untuk jadi orang tua Tuhan Yesus. Itu semua persiapan. Lari ke Mesir, nanti di bait Allah harus cari-cari anak. Proses kehamilannya ini, semuanya itu persiapan supaya bisa membesarkan Juru Selamat kita. Ada proses dan salah satu yang mereka pelajari dan kita juga bisa pelajari dari proses yang terjadi dalam kehidupan keluarga kudus ini adalah Tuhan ingin mengajarkan mereka makna kasih yang berkorban, sacrificial love. Kasih di mana di dalamnya ada pengorbanan. Ini adalah bentuk kasih tertinggi. Tuhan Yesus ketika udah gede Dia sendiri bilang, gak ada kasih yang lebih besar melebihi kasih orang yang mau mengorbankan dirinya bagi sahabatnya. Mother Teresa bilang, kau belum benar-benar mengasihi seorang sebelum kau merasa sakit karena orang itu. Kasih yang sampai kita mengorbankan sesuatu, itulah yang Tuhan ajarkan dalam proses yang harus dijalani keluarga kudus Nazaret. Karena melalui apa yang mereka lakukan, melalui apa yang mereka lepaskan, mereka sadar mereka bisa sejauh apa mengorbankan banyak hal hanya untuk bayi Yesus ini. Sacrificial love, kasih yang berkorban. Nah, kalau kita mendengar kata pengorbanan, mungkin kita langsung mikir, oh ikut Tuhan, dulunya berdosa, dulunya kecanduan pornografi. Nah, sekarang mau lepas dari pornografi. Karena dulu seminggu
mungkin 3-4 kali harus pornografi, masturbasi baru bisa tidur. Ini karena mau lepas dari situ, akhirnya berbulan-bulan gak tidur. Ini persembahan buat Tuhan. No. Kalau urusannya dosa, you are being smart kalau meninggalkan itu. Sacrificial love ini membawa persembahan sesuatu yang berharga dan bahkan kadang gak dosa. Gak dosa. Lah, Bunda Maria dikandung tanpa noda. Gak ada dosa. Tapi dia mengalami sedikit shock terapi. Sacrificial love bicara ketika kita mengorbankan, melepaskan sesuatu yang sebenarnya nggak dosa atas dasar kasih untuk tujuan yang lebih tinggi. Seperti yang saya sendiri alami, saya ini senang main game. Gamenya juga bukan kekerasan, bukan yang porno, game basket loh. Saya senang main game basket. Sehari main 30 menit, kadang kalau waktu luangnya banyak bisa sampai 1 jam. Tapi beberapa bulan terakhir, tiap pagi Tuhan seperti ingatkan sama saya, waktunya melepas itu game. Loh kan gak dosa Tuhan, kerjaanku juga udah beres, aku udah bantuin istri. Tapi Tuhan bilang, lepasin itu game. Kamu bisa ambil waktu itu untuk berdoa lebih banyak. Wow. Dan ketika saya coba lepasin, awalnya gak enak, udah terbiasa refreshing, pakai itu game. Paling 30 menit, 1 jam. Tapi saya coba taat. Saya pakai waktu itu untuk merenungkan firman, baca firman lebih. Saya coba untuk berdoa. Tuhan bilang, Reza bentar lagi kamu jadi papa. 30 menit 1 jam untuk seorang ayah ketika bayinya baru lahir, itu tuh sangat berharga. Tidur 1 jam aja itu bisa jadi sangat berharga, kata Tuhan. Kamu gak akan punya kesempatan untuk main itu game kalau nanti bayimu baru lahir. Daripada kamu uring-uringannya nanti ketika bayinya udah lahir, mending sekarang. 1-2 minggu masa adjustment, toh sebelum itu game keluar pun kamu hidup tanpa itu game. Oh ya udah Tuhan. Karena ini untuk anak saya nanti, karena ini adalah untuk Tuhan, saya lepaskan game itu. Walau nggak dosa. Sosmed saya, yang lain, contoh bentuk bayar harga yang lain, pengorbanan yang lain, saya hanya follow orang-orang yang saya benar-benar kenal, atau komunitas-komunitas Kristiani, atau ya saya nggak mau cuman follow tuh iseng. Apalagi kalau wah cantik cuci mata follow, nggak ada di Insta saya. Makanya saya follow dikit, follower saya juga dikit. Saya nggak terlalu eksis. Saya cuman follow supaya saya tahu orang-orang yang dekat sama saya kabarnya gimana. Padahal kan nggak dosa ya. Follow influencer, lihat berita, scroll. Dan itu nggak dosa. Anda boleh ngelakuin itu, tapi buat saya, Tuhan minta saya bayar harga di sana. Lihat sosial media secukupnya supaya kamu tahu kabar teman-teman kamu aja. Kalau perlu ada yang didoakan atau di-approach, atau kamu bisa dapat referensi ketika kita ikuti sosial media beberapa komunitas Kristiani, bisa dapat referensi firman. And that's it. Jangan jadikan itu buat refreshingmu. Refreshingnya apa? Doa dan olahraga. Nggak cuma doa, ada olahraga juga. Itulah contoh bayar harga untuk higher purpose. Karena untuk setiap ruang yang tadinya diisi oleh yang kita nikmati, yang kita senengin, ada waktu, tenaga, pikiran kepake untuk itu walaupun itu nggak dosa. Kalau itu dicabut, tapi dipersembahkan sama Tuhan, Tuhan bisa isi itu dengan kasih-Nya, dengan hikmat-Nya. Dimana kita dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Seperti saya sekarang kan dapat panggilan yang lebih tinggi dari orang tua, dari suami. Sebentar lagi saya harus menjalani panggilan sebagai seorang ayah. Dan Tuhan mau persiapkan itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya dan istri saya lepaskan. Untuk anak kami nantinya, ya kami lepaskan dengan sukacita. Nah, tapi ada juga orang yang begitu terikat dengan sesuatu yang harus dia lepaskan. Jadinya dia tuh kayak, aduh Tuhan, pengorbanan ini terlalu berat. Nah, kita sekarang lihat korban, pihak ketiga yang jadi korban di Natal ini. Ya Tuhan Yesus sendiri. Bayangin, Tuhan yang maha besar, pencipta langit dan bumi, lewat perkataannya alam semesta jadi, berubah jadi janin. Janin kecil. Saya ada fotonya ketika anak saya umurnya baru 1-2 minggu, kecil banget. Saya merenung, Tuhan yang begitu besar jadi janin sekecil itu. Tak berdaya, menggantungkan hidupnya pada perlindungan Bunda Maria dan Santo Yusuf. Dan ketika sudah lahir, ketika otaknya sebagai manusia sudah bisa berfungsi secara sempurna, dan dia udah mulai bisa berpikir, dan dia mulai menyadari jati dirinya sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Bisakah saudara bayangkan bagaimana Yesus menjalani hari? Karena dia Tuhan, dia udah tahu tepat hari apa, jam berapa dia bakal ditangkap,
Jam berapa dia bakal dipecut, jam berapa dia bakal mati di kayu salib, berapa lama dia harus tergantung di kayu salib. Dia udah tahu. Dari kecil, bayangin 33 tahun hidup. Kalau kita hidup, pagi-pagi buka mata mengucap syukur sama Tuhan atas nafas yang dia beri. Tuhan Yesus buka mata. Satu hari semakin dekat. Hari penyiksaan dia di kayu salib. Kata siapa? Natal ini gak ada korbannya. Ada Bunda Maria, ada Santo Yusuf, ada Tuhan Yesus sendiri. Tapi pengorbanan mereka ini terjadi untuk menunjukkan betapa berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Tapi mari kita jangan berhenti di kata, saya berharga di mata Tuhan. Tuhan sayang sama saya apa adanya. Jadi gak apa-apa saya gak dosa. Dengan semua kelemahan saya, Tuhan tetap menerima saya. Kita bisa lihat dari apa yang dialami keluarga Kudus Nazaret. You are worth it. Tuhan mengasihi engkau apa adanya, itu kalimat yang belum selesai. You are worth it untuk berelasi sama Tuhan. Tuhan mengasihi engkau apa adanya, itu titik start. Setelah berelasi, Tuhan akan proses engkau. Berikan panggilan yang baru, berikan pola pikir yang baru, kebiasaan tujuan yang baru, di mana nama Tuhan dipermuliakan. Dan kalau kita ngerasa apa yang harus kita lepaskan itu berat, ingat, yang Tuhan Yesus alami sepanjang harinya dari dia bisa mikir sampai dia meninggal itu jauh lebih berat. Pengorbanan dia bukan cuma di kayu salib, 33 tahun masa hidupnya adalah pengorbanan. Harusnya nggak susah untuk melakukan poin yang ketiga kalau kita ingat itu. Embrace the process. Izinkan Tuhan memproses Anda dan tinggalkan manusia lama Anda di belakang. Jadi kita belajar 3 poin hari ini. Yang pertama, disturbance, gangguan bisa datang. Bukan atas izin tapi dari Tuhan. And it's not about you anymore ketika kita berelasi sama Tuhan. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk mengembrace proses yang Tuhan kasih ini. Untuk meninggalkan manusia lama kita. You are worth it to die. Untuk mati. Mematikan manusia lamamu. Supaya Tuhan Yesus bisa hidup di dalam dirimu. Keseluruhan isi Alkitab dirangkum di ayat Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini summary keseluruhan Alkitab. Tapi kadang-kadang orang ya udah fokusnya di sini. Oh, Tuhan begitu sayang saya. Oh, nggak apa-apa, saya dosa. Saya bangkit, nanti saya paling juga jatuh lagi. Tuhan tetap sayang sama saya. Oh, nggak apa-apa, aku nggak doa. Tapi kan Tuhan tuh begitu mengasihi saya. Karir saya masih oke, keluarga saya masih harmonis. Nggak apa-apa, nggak doa, nggak pelayanan. Kita kan disayang Tuhan apa adanya. Banyak orang pakai ayat ini untuk jadi pembenaran dan akhirnya menafsirkannya seperti itu. Tapi Yohanes 3 ayat 16 ini adalah suatu dasar, fondasi, starting point. Ketika kita sudah bisa benar-benar meresapi makna ayat ini, menyadari betapa kita berharga, betapa Tuhan sayang sama kita, ada lanjutannya loh. Lanjutannya adalah, menarik sekali, 1 Yohanes 3 ayat 16. Santo Yohanes yang nulis. Murid yang mengklaim dirinya paling disayang sama Tuhan Yesus. Oh, iman gak apa-apa, geeran. Ayatnya letaknya sama, 3 ayat 16. Cuman bedanya ini 1 Yohanes. Ketika nulis Yohanes dan ketika nulis 1 Yohanes, ada perjalanan. Santo Yohanes semakin bertumbuh. Dia makin memahami, makin mengenal gurunya melalui Roh Kudus yang tinggal dalam hatinya. Nah, 1 Yohanes 3:16 ini kelanjutan Yohanes 3:16. Ini diajarin sama mentor saya, MD dulu. Dan 2 ayat inilah yang menjadi pegangan saya di masa-masa sulit di hidup saya. 1 Yohanes 3:16 berbicara, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kekristenan itu bukan bicara masalah Tuhan Yesus menebus kita, lalu kita bisa hidup kita yang sudah ditebus enak jidat kita, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan bicara tentang hidup yang baru di dalam Tuhan, di mana di dalamnya Tuhan sendiri yang udah bilang akan ada pengorbanan, akan ada banyak hal yang harus kita lepaskan. Dari sejak hari saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, komit untuk mau ikut Dia, mungkin sekitar 9 tahun sudah berlalu dari hari saya berkata ya
sekarang saya kehilangan begitu banyak hal. Dan saya bicara begitu banyak hal ini nggak semuanya itu dosa. Game tadi itu hanya contoh kecil. Ada begitu banyak hal yang Tuhan minta saya lepaskan. Tuhan minta saya bayar harga. Tapi sampai detik ini, saya nggak pernah nyesel melepaskan apa yang Tuhan minta saya lepaskan. Karena di balik itu selalu ada panggilan, selalu ada perutusan, selalu ada penyertaan. Dan sepanjang proses melepaskan itu, selalu ada damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus-Nya. Setiap Natal kita selalu merenung mau bawa kado apa buat Tuhan katanya. Oh, kita berhenti melakukan kebiasaan buruk ini, berhenti ngelakuin dosa itu kado buat Tuhan. No, living a sin, you are being smart. Tapi beranikah kita di Natal ini, kita bukan bawa kado, kita bawa diri kita, hati kita. Go all in with Jesus. Cari kehendaknya, dan ketika kita tahu harga yang harus kita bayar, kita bayar harga yang harus kita bayar. Membawa diri kita seperti Bunda Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Datang dengan ketaatan penuh, bukan setengah-setengah lagi, tapi menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita buat diproses sama Tuhan. Dan saya percaya kalau kita berani berkata ya, kita memasuki tahun berikutnya, kita akan menemukan sesuatu yang gak pernah kita kira. Panggilan yang baru, passion, tujuan yang baru. Inilah Natal ini, hari ini Tuhan memanggil saudara untuk membuka hati, menyerahkan diri seutuhnya pada proses yang Tuhan akan berikan dalam hidup Anda. Dia akan berikan damai sejahtera, Dia akan sediakan apapun yang kau perlukan. Kalau Anda tahu hari ini Andalah orang itu, tundukkan kepala Anda, angkat tangan Anda, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh diingatkan betapa berharganya kami di mata-Mu. Tapi lebih daripada itu, kami boleh diingatkan juga akan kerinduan-Mu. Kalau kami sudah menerima penebusan yang telah Kau sediakan, telah Kau bayar mahal, Kau rindu untuk melihat bagaimana kami mengizinkan diri-Mu, Roh-Mu untuk memperbaharui kami. Tuhan, kami berserah, kami bawa diri kami. Kalau Kau ingin memproses kami, proseslah Tuhan. Utuslah Roh-Mu, berikan kami hikmat supaya kami tahu kami harus bayar harga gimana, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami lepaskan, supaya kasih dan kuasa-Mu boleh semakin memenuhi hati, pikiran dan waktu kami. Dan melalui kehidupan kami yang sudah dibaharui, yang sudah diubahkan, kami boleh menemukan panggilan yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Seperti Bunda Maria Santo Yusuf boleh menemukan panggilan mereka untuk membesarkan Engkau Tuhan Yesus ketika Kau berjalan di dunia. Biarlah setiap orang yang menyaksikan tayangan ini boleh merasakan ketukan Roh Kudus di hati mereka. Hati mereka boleh dilembutkan, boleh mulai belajar taat dan setia menjalani setiap proses yang Kau izinkan, yang sengaja Kau berikan dalam kehidupan mereka. Supaya lewat sermon hari ini bisa lahir anak-anak Tuhan yang membawa kasih, sacrificial love, kasih yang tertinggi menjadi sumber inspirasi di mana nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari satukan hati kita untuk sekali lagi memuji dan memuliakan Tuhan kita. You are